ajib. Hai, oh my god. Ketularan ini tadi ya. Iya, TikTokan tadi ya. TikTokan tadi. Aduh, kangen banget loh. Setelah sekian lama akhirnya kita ngumpul lagi di Cangpana. Yeay. Ini aku hadir di sini bersama kalian. Iya, baru mau bilang. Jadi ada yang baru. Iya, nih ada yang baru, kita ospek nggak sih? Ini kan udah nih. Oh iya. Bajunya udah kayak mau pergi ospek. Ya udah bareng Iya gitu, sih, udah kita sama pakai ya. kostum ini ya. Iya, nah jadi kalau kemarin di season sebelumnya itu kita berempat Iya. ya, ada Rifki, ada Ida dan Tika dan juga Safer. Kali ini Ida kecil sudah tiada, bukan sudah tiada sih, tapi kayak Ida kecil itu sudah mulai dewasa, Iya. jadi udah mulai mencari kehidupannya Betul. sendiri gitu ya. Akhirnya kita hadirkan Ida besar. Mohon bimbingannya kakak-kakak. Aduh. Ini hari pertama saya di Iya, ini memang sengaja konsepnya kita mau ngospek ya, gitu. Jadi memang bajunya udah diseragamin karena memang berdiri kamu. Bukan ya? Tapi pas dia berdiri langsung menjuntai tinggi banget ya. Tinggi Kita langsung ya. danga gitu. tutupi semuanya kamera ya. Ketutup. dasar pramugari ya. Tapi sebelum kita ngospek Ida besar, kita nggak mau besar sih sebenarnya. nggak besar, cuman Nggak besar. tinggi. Tinggi besar gitu Ada ya. besarnya juga tetap. Ada tetap. Tetap harus ada, ya kan? Iya, tapi sebelum kita mau ngobrol-ngobrol lagi bareng Ida yang kita bilangnya newcomer di rumahnya Cangpana, Yoi, kan yang kan? akan menjadi tuan rumah juga ya mulai hari ini. Tapi sebelumnya kita mau apa ya, mungkin flashback gitu ya. Kemana sih teman-teman kita yang 2 orang lagi itu gitu ya? Kayaknya diculik sama genderuwo Ya, sih. jangan dong, Jadi jangan dong. sebenarnya sebelumnya kan rame. Rame, iya bener. Nah, Jadi ini digantikan satu orang. satu aja. orang benar. Jadi biasanya tuh Ida pasti akan ada Rifki yang berusaha menengahi kita perempuan-perempuan ini. Dan juga menjadi tumbal ketika si perempuan-perempuan ini kesel sama yang Kesel, namanya iya. laki-laki gitu Karena kan. laki-laki kan selalu salah Iya. ya. Nah, Perempuan gitu. harus selalu benar. Benar. Jadi dia kayak antara ngalah tapi kalau dilawan 3 nih gitu Betul. kan. Jadi kalau kita tinggal udah bertiga ini nanti kayaknya nggak ada yang kalah ya. Nggak Nggak ada. nggak Semuanya harus menang. Semuanya harus menang. Nah, satu lagi Ida kecil itu ya kita bilangnya adik kita yang memang setiap kita ngumpul bareng di Cangpana itu selalu menjadi tumbal dan juga korban. Sasaran empuk ya. Sasaran empuk karena setiap apapun itu pembahasannya dia itu selalu punya pengalaman yang beda dari Iya, kita betul, semua betul. gitu. Dari segi pengalaman percintaan, Iya. pekerjaan, pertemanan kayaknya dia kayak selalu agak asing gitu. Beda kenapa ya? sama Anti mainstream banget. anti mainstream Oke, gitu. Jadi oke. memang kayak ini kenapa bisa beda sendiri ya? Jadinya akhirnya dia aja. Memang nggak boleh membuli ya. Kita nggak sebenarnya. bully, tapi kita nggak bully kok. Kita cuman kayak godain aja godain sih. aja. Kamu sebenarnya nggak harus ada di sini nih. Gitu. Nggak dong. Yang pasti kita sayang banget sama teman-teman kita yang biasa ngumpul di Cangpana gitu ya. Betul. Terus juga kita pengennya tuh apa ya, bisa dibilang kali ini kehadiran Ida, Ida itu baru bisa ya. Bikin Cangpana jadi lebih rame Bisa lah ya. dong. Tapi sebelum itu kita mau suruh dulu nih Kak Ida, suruh dulu Ida tuh coba dicek dulu deh, takut nanti suaranya nggak ada ya. Coba iya, mic-nya coba sebagai mic-nya pendatang dicek baru, dulu, cek dulu. sebagai pendatang baru itu memang agak-agak ya, selain kita yang ngospek apa sih kayak alat-alat juga ikut ngospek gitu ya. Makanya aku Tiba-tiba bilang anak baru itu Bunyi tiba-tiba nggak? kayak kasih tahu suara tapi udah ini sih. Iya. Udah ya. Udah merah, udah hijau. Udah sih. Udah hijau ya. Berarti Udah. seharusnya udah lah Harusnya ya. udah Harusnya nih. udah coba. Harusnya udah ada suaranya. Iya, tapi Coba-coba. mungkin memang kutukan anak baru aneh-aneh Iya, sih benar memang, sih ya biasanya. percaya nggak kan? sih kalau nggak cuman di tongkrongan gitu ya. Kalau dulu mungkin kan di sekolah setiap ada anak baru tuh pasti dia tuh jadi kayak ini enaknya kita ganggu sih, apa ya gitu Bulan-bulanan tuh, Nah ya tapi kan? kalau di tongkrongan gimana sih biasa kalau ada anak baru? Nah cerita anak baru nih ya entah baru gabung nongkrong, entah setelah sekian lama baru mampir lagi, itu biasa kalian gimana sih di tongkrongan masing-masing? Kita kan punya 3 tongkrongan beda-beda nih. Iya dong. Aduh, beda banget ya tongkrongan kita ya. Jangan ngomong umur ya, keluar kamu. Jangan, Siapa aku dulu kalah kalau nih? ngomong umur Iya. jangan sampai disinggung ya. Iya, Itu jangan haram sampai hukum disinggung. ya. Oke. Terus gimana? Kalau biasanya kalau Safer deh di tongkrongan tuh gimana biasanya? Kalau ada anak baru, treatmentnya bisa beda nggak? Oh, beda banget tentunya. Jahat deh
deh kamu pasti. Aku suka roasting sih. Kamu pasti yang antagonisnya deh pasti ya kan. Jadi, Iya. kamu pasti yang kayak baru banget nih. Ya, gitu Iya. kan. Kayaknya nggak perlu ada ucapan kata-kata dulu deh. Baru Iya. dilihat dulu Iya. matanya. Pasti lihat Langsung ini kan, ya. langsung bereng-bereng Baru aja dari matanya aja dulu sudah gitu berbicara kan. bahwa Iya. ini orang yang paling antagonis. Iya. Gini-gini dulu Tuh, pasti kan. kayak gitu kan matanya tuh dengan tajam gitu lagi ya kan. Kalau Ida sendiri gimana sih kalau di tongkrongan ada yang baru pasti kamu yang ngayomin deh. Iya bener banget. Emang kelihatan Biasanya tuh jiwa-jiwanya. yang punya apa ya, yang punya jiwa menyambut Iya, welcome iya, banget iya, gitu. iya. Itu biasanya aku sih. Iya, dibanding dengan Ibu teman-teman peri yang lain. dia. Benar. Jadi kalau ada anak baru tuh pasti kita punya peran masing-masing ya. Yang antagonis sudah ada Safer gitu ya, yang menyambut anak baru dengan kayak gitu ya. Terus ada ide yang memang kalau biasa di tongkrongan ada yang baru tuh nyambut banget ya. Iya, nyambut banget gitu. Aku tuh paling kasihan lihat orang kalau misalnya kan biasa kalau kita datang ke tempat baru itu pasti orang kan canggung. Iya. Gitu ya. Aku tuh paling nggak suka lihat orang canggung gitu. Jadi begitu ada yang datang yang baru gitu, disapa dulu, diajak ngobrol gitu. Iya Jangan sih. dicuekin, kasihan kan. Jiwa-jiwa gitu pramugarinya kan. masih ada. Ada guys. banget begitu ya. ya kan. Iya sih, tapi kadang-kadang kan ada aja ya ide atau iseng-isengnya teman-teman kita di tongkrongan kan. Kalau ada anak baru yang baru masuk ke tongkrongan tuh kayak yang beliin kita ini dulu deh. Iya, gitu ya. Kayak iya. jajan dulu. Kayaknya tongkrongannya kejam banget. Aku gitu sih. Kenapa sih kayaknya apa cuman aku yang dibesarkan di tongkrongan yang sekejam itu gitu ya. Aku tuh gitu loh kadang-kadang, maksudnya kan? biasanya tuh ya sebenarnya aku nggak iseng tapi aku suka banget isengin. Nanti aku tanya-tanyain, oh kamu yang di restoran sana, Iya, yang gitu. agak-agak asin itu ya masaknya ya. Aku paling kayak gitu. Bener. Nanti aku itu nanti dia udah agak ini, udah jangan khawatir. Aku nggak ngejek kok, aku cuma menghina aja. Terus dia makin Iya down itu gitu lagi gitu kan. Terus besok dia pas baru Uh-uh. Jadi sebenarnya ya mungkin kalau di tongkrongan kita anak milenial, kita tarik garis dulu nih nggak Iya, ikut ya, ini nggak milenial ikut ya gitu ya. milenial gitu ya. Di tongkrongan anak-anak milenial ini kan biasanya tuh yang bertahan adalah yang kuat, ya nggak sih? Iya, benar Kuat banget. digangguin, misalnya kita nggak ngomongin bully sih, lebih ke kuat diisengin, iseng dalam hal misalnya kayak ya kita tuh suka punya ada apa sih istilah-istilah tersendiri ya untuk teman-teman panggilan-panggilan Iya, saya. iya. oh gitu. Iya. Contohnya gimana tuh? Jadi gini, misal tuh ada yang suka dipanggil si Gong misalnya, Gong gitu. Sebenarnya itu mungkin nama apa sih, nama istilah kayak gitu. Misalnya dari tinggalnya tuh di apa sih, kayak bisa Goheng gitu Oh kan. gitu, Iya, maksudnya. Jadi dari daerah tempat dia tinggal itu jadi panggilan dia. Atau karakter dia misalnya gitu ya. Jadi kalau misalnya manja-manja, siapa sih Mami misalnya Iya gitu kan. betul, bener. Si Adi tuh misalnya gini, namanya siapa ya, misalnya Gilang gitu. Terus itu tuh sama si Dede. Kenapa? Karena ternyata kalau panggilan di rumah tuh Dia emang adik-adik gitu. Dede si Ade. gitu. Tapi Oh. Dede itu yang memang anak kecil manja yang kalau di tongkrongan so iya banget gitu. Jadi akhirnya digangguin. Jadi si Dede gitu. Oh, kalau milenial begitu berarti ya? Iya, milenial tuh mainnya kayak gitu. Gimana kalau di Kalau generasi ini? Gen Z, kayaknya lebih ke nama bekennya gitu kan, oke. nama panggungnya. Oke, jadi Iya memang kan? dari awal main kalian udah punya nama beken ya? Iya, dari Kayaknya bayi. anak Gen Z itu memang cepet bekennya gitu, nggak Iya. kayak kita dulu kan. Kita kan Kenapa mau ya? beken itu kan harus ada jenjang karir Iya ya. benar. Gitu. Iya, Jadi dia dia kayak nggak bisa dari nggak step bisa 1 langsung. langsung 10. Nggak gitu. bisa. Pasti harus ikutin dulu 1, 2, 3, 4 baru. Pantesan agak beda ya Gen Z tuh Makanya ya. ada suhunya. Nah, gitu. kenapa Iya, kami iya, tahu iya. menghargai dan menghormati suhu gitu. Karena semuanya by step. Iya, nggak kayak kalian tuh yang tiba-tiba muncul harus langsung on gitu, langsung kayak aku nih ya. Instan gitu ya, Iya, instan banget gitu ya. Aduh guys, Gitu. kayaknya bentar lagi saya pulang sih. 2 lawan 1 nih. Sebenarnya kamu tuh kayak gantiin peran Ida nggak sih? Ida kecil Ida ya, dan Rifki iya, kayaknya. Ida dan Rifki semua ada di sini gitu ya. Iya, tapi memang kan sama kayak di Campanah juga gitu, ketika kita udah kedatangan dan juga kehadiran teman baru gitu, ada Ida di sini yang memang akhirnya akan mengisi kekosongan yang mungkin dulu nggak ada yang mengayomi ya di antara kita ya. Jadi nggak kami- ada. Jadi Kedatanganku tuh sebenarnya punya manfaat yang Ah, sangat iya, besar, Masya ya. Allah, tabarakallah, kayak ibu peri Alhamdulillahnya memang ada ya kan. alhamdulillahnya ada. Karena memang dulu
kayak kita tuh selalu berempat semuanya nggak mau kalah dan yang wajib ngalah adalah Rifki. Karena dia satu-satunya di situ yang nggak Iya. punya teman ya. Nggak punya teman dan dia lebih ke faktor keselamatan sih Betul, kayaknya. betul. Aku aja kalau mau ngomong sama Rifki, walaupun dia duluan, aku yang duluan. Rifki, aku duluan. Walaupun Iya. aku lagi shoot sama dia, aku Iya. yang kalah, Iya. aku tetap Oh, yang harus iya. ngomong. Oke. Iya, jadi memang ngomongin apa ya, bahas Cang Panah ini kan banyak suka dukanya selama beberapa episode kemarin Bersama gitu ya. teman-teman yang Iya, lain, bersama ya. teman-teman yang lain. Dan kita mau bikin cerita baru dengan suka aja deh, jangan ada duka ya. Kita mau bikin cerita baru yang banyak sukanya juga bareng Ida tentunya gitu. Ya, mudah-mudahan ya kita Iya. punya apa tema-tema obrolan yang bikin apa sih ya, nggak selalu cuman asal sekedar ngobrol-ngobrol Iya, nggak penting gitu benar, kan. benar. Thank you ya Ida udah hadir di sini. Kalau gitu kita kasih ini dulu ya. Ayo, ayo, namanya kalau ayo, kita ayo. welcome gift ya. Iya, Apa sih namanya? welcome gitu. Gini, Selamat udah, datang. gini Iya, aja iya, ya. kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di Di Cang Cang Panah. Panah. Dengan Yeay. ini dinyatakan bahwa saya Sah, Ida bergabung. Ramadhani resmi ya. Resmi menggeser Ida dan Rifki loh. tetap aja ada apa Pembulian di sini. di sini Enggak, Tapi bercanda. ini bully positif. Iya. Ya. Mereka itu nggak hadir di sini karena mereka ternyata ada apa tempat-tempat yang mereka mau daki lebih Betul, jauh. betul. Jadi misalnya kayak Rifki, pada akhirnya Rifki itu nggak di sini lagi tuh karena Rifki apa ya meniti karir ya. Meniti karir di negeri Di lain. negeri orang. Iya, Negeri jauh orang. dari Jauh, sini ya. Jauh di Kayaknya Mato. memang membawa trauma yang cukup dalam ya. Dari Cang Panah akhirnya Jadi dia harus pergi sejauh iya, itu ya. kayaknya nggak bisa nih tetap di Aceh gitu ya. Masih ketemu Safer, Ida, Tika nggak bisa gitu. Dan kayaknya nggak bisa di Indonesia Nggak juga bisa, gitu Betul, ya. betul. pada akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Australia. Iya, Nah, iya. gitu. Jadi Semoga akhirnya cita-citanya di sana dengan mudah bisa terwujud. Iya, karena- amin. karena kan kalau dibully sama bule juga dia nggak ngerti ya mungkin ya. Iya, nggak terlalu relate gitu ya. Karena kan bercandaan bule sama kita kan beda banget Beda. gitu ya. Nggak, kita kan receh banget ya gitu ya. Jadi mungkin dia nggak akan relate walaupun sebenarnya kita bingung juga ya, katanya dia nggak bisa bahasa Inggris gitu ya. Tiba-tiba Bener. udah ke Australia aja. Iya, gitu. paling dia kalau mau tenak bule itu dengan bahasa Aceh nanti Iya, kan. Ya mungkin bule itulah juga nggak ngerti. kekuatan dia ya gitu ya, mengumpulkan teman-teman seperjuangan gitu. Betul. Nah kalau Ida kecil itu akhirnya setelah lelah ya kita Beri nasihat. kita tempah di Iya. Cang Panah tentang pekerjaan, Percintaan. jodoh dan lain-lain ya, setelah capek dikata-katain jomblo gitu ya. Akhirnya ya ada tambatan Akhirnya. hati Masya ya. Allah. Akhirnya dia menemukan tambatan hati, dia menemukan suami asik. Asik, Ya, udah ada aduh, suami. kecil. Akhirnya Ida menikah juga guys ya. Alhamdulillah, akhirnya. guys. Alhamdulillah, Alhamdulillah. ya sekarang sudah punya kehidupan baru Betul. ya, yang lebih menantang ya, lebih Cang Panah kayaknya ya. Betul. Kalau Ida dengar cerita-ceritanya Ida dulu itu kayak kalau kita tuh kan misalnya galau main sama teman itu entah ke masjid, entah ke sekolah, entah ke taman, entah kemana. Dia tau nggak kemana? Kemana? Doorsmere. Ada nggak? Coba. Coba. Gitu. ke Doorsmere. Makanya dia mainnya tuh ke Doorsmere, ngumpul sama temannya di Doorsmere kayak. Ida. Jadi di Doorsmere itu ngapain? Nah, itulah. Nongkrong Ya dia udahlah, kan? itu apa tutup aja bantuin cerita. ini? Enggak. Dia ngumpul di situ bareng teman-temannya. Kita juga heran, makanya dia tuh yang paling Agak-agak beda agak ya. beda dari kita semua sehingga ya gitu deh, akhirnya dia aja yang kita gangguin. Betul, gitu. Akhirnya dia betul. sudah menemukan masa depan yang lebih baik ya. Alhamdulillah ya, semoga apa ya di kehidupan yang baru ini, kalau kita lihat-lihat ya lagi asik-asiknya masak Iya, gitu benar. kan, ngontenin masak buat Benar, suami benar. gitu, bisa lebih happy juga Ida di sana. Iya, Kita jadi kangen tapi ya nggak ada Ya, sasaran pasti untuk kangen lagi. lah, apalagi teman-teman yang memang ngobrolnya udah kayak Iya. gini kan, seru-seruan bareng sering Betul. banget gitu. Jadi Nggak kalau apa-apa. udah jauh kan jadi jarang ketemu tuh kayak memang Iya. rasa kehilangan itu ada ya. Ada. Sebenarnya kan kayak kalau misalnya dia mereka nggak di Cang Panah lagi tapi masih di Banda Aceh atau di Aceh kan kayak nggak apa-apa ya gitu. Tapi ini juga bener-bener kayak nggak di sini juga, nggak di Aceh juga, Ida juga nggak di Aceh, Betul. Rifki juga nggak di Aceh. Tapi nggak apa, kita menghadirkan paket di Paket antara lengkap duanya. ya. Ada duanya ya, tergabung gitu menjadi Ada satu ada ya. di sini Oke. gitu. Dengan spek bidadari. Wes, ya Masya alhamdulillah ya, kok masya di Allah. sini disanjung-sanjungnya jadi seneng ya. Karena kita kayak
mungkin nggak sih kita ganggu Iya. Ida gitu ya, nggak mungkin ya kayaknya, kayak di mana celahnya kita bisa ganggu gitu ya kan. Tapi Ida ngomongin soal Cangpanah sendiri gitu, untuk main akhirnya bisa main ke Cangpanah, dan ini kan jadi anak baru nih, kok tadi kita ngomongin anak baru di tongkrongan. Nah ini gimana sih perasaannya jadi anak baru di tongkrongan Iya, Cangpanah? pasti ada rasa yang gimana ya gitu ya. Jadi kalau aku tuh ya secara pribadi ya, kalau misalnya masuk ke satu tongkrongan Ya, itu lingkungan baru. biasanya memang cepat klop gitu ya. Iya, Tapi iya. memang cek ombaknya itu ada gitu. Iya. Jadi biasa ya anak Indonesia tuh bisa bermuka 2, 3, 4, 5 Oh, ya kan. ngeri Bener nggak nih, sih? ngeri nih. Kan kayak profesional banget, mukanya Profesional. banyak. Ini pro Iya, nih. makanya Ini ngadap sana ada, sini ada ya. Oke. Di belakang Cek juga ombak ada, itu kan jangan-jangan. perlu ya, Perlu, supaya kita sebenarnya. tahu nanti kalau kita masuk ke satu tongkrongan itu kita nanti bisanya kayak apa sih gitu ya, kita nyambung nggak sih sama orang-orangnya gitu ya. Kadang-kadang kan kalau kita memaksakan diri itu kan juga Nggak asik ya. nggak asik gitu ya. Jadi Benar. kita tuh juga harus tetap kayaknya kita masuk ke satu tempat ini kita harus tahu ini lebihnya di mana, kurangnya di mana. Benar, gitu. satu Supaya lagi- nanti tetap positif apa yang kita jalani. Nah sebenarnya gitu. harapan kita itu, karena kan kalau kita mau masuk ke satu tongkrongan baru, ke lingkungan baru, kita kayak harus nggak sih ngelihat ini kalau nanti aku gabung di sini, main di sini, kira-kira aku akan menjadi diri sendiri atau harus jadi itu orang dia, Iya lain. sih, itu PR banget. Untuk Karena bisa capek ya. divalidasi gitu kan, Bener. untuk bisa diterima aku harus misalnya nih yang biasanya nggak suka tiktokan misalnya, Oh, iya, tapi iya, ini iya. gengnya nih yang tiktokan terus. Nah kalau aku di sini, kalau aku nggak tiktokan aku diterima nggak ya? Atau aku harus jadi orang yang jadi main tiktokan terus Betul, gitu? betul, Padahal kan betul. tadinya nggak seneng, nggak suka Betul, gitu. betul. Kadang kalau nggak jadi diri sendiri kita capek, Capek, ya kan, harus terlalu berpura-pura. memaksakan, terus kayak harus apa ya, misal satu contoh gaya secara fashion, misalnya ini yang satu kelompok ini fashionnya luar biasa, datang Ya, kita yang mungkin yang memang setelannya biasa-biasa aja, agak terpressure kan, Betul. ini aku nggak bakal diterima, kalaupun diterima bisa jadi bahan obrolan, jangan-jangan. Sebenarnya apa ya, menjadi anak baru di tongkrongan itu kan juga kayak sekarang tuh ada bebannya nggak sih? Kalau dulu kayaknya mau gabung ya gabung aja. Betul, betul. Mungkin kalau cowok, nah kebetulan kita nggak punya temen cowok nih ya. Kalau cowok kan biasanya kalau di tongkrongan tuh mereka sesimpel itu ya, sesimpel mau gabung ya gabung aja. Biasa cowok-cowok kayak gitu. Nah kalau cewek kan banyak pertimbangannya. Betul, gitu. betul. Yang jadi anak baru banyak pertimbangannya, yang menerima anak baru ini juga kayak dia oke nggak nih bareng kita, dia bisa nggak terima kita yang gini gini gitu ya. Mungkin Betul. pertimbangannya akan seperti itu. Kalau cowok perihal apa tukeran korek api aja untuk ngerokok udah bisa jadi temen gitu kan. Betul. Apalagi kalau cewek ini kan terlalu banyak banget pertimbangan banyak gitu banget. ya. Tapi Kenapa sebenarnya ya? sih kalau menurut aku ya, kita tuh juga harus jadi orang yang punya prinsip. Kita tuh sebenarnya mau ke tongkrongan yang seperti apa yang cocok buat kita, Iya supaya bisa sih. tetap jadi diri sendiri Iya, tadi, benar, gitu. benar, Jangan benar, jadi iya, orang benar lain sih. gitu, masuk satu kelompok, aku harus bisa seperti mereka tuh. Terus ada orang lain lagi yang nggak sama, kita nggak bisa terima, itu Iya. kayaknya nggak positif banget gitu ya. Berarti sebenarnya tongkrongan itu adalah kita sendiri ya. Gimana tongkrongan kita itu kita sendiri yang milih. Iya, ya? iya. Iya sih, Kan katanya ada harusnya gitu. pepatah kan kalau kita berteman sama apa yang punya minyak wangi ya. Iya, kita Parfum. ketularan juga Ah, wangi ya kan. Kita ketularan wangi kalau apa sama yang bikin berilmu, bersih gitu. heeh. Ya kan. Mungkin itu juga pintar-pintar kita aja sih. Walaupun sebenarnya di zaman sekarang tuh kayak FOMO banget kalau Iya, nggak bisa iya. temenan sama salah satu temen yang Betul. agak apa sih? Famous gitu, kita kayak ketinggalan, ya aku nggak bisa temenan sama dia, tapi iya. padahal kita nggak bisa ngikutin gaya hidup dia juga gitu kan. Dia Kayak nggak Gen Z ya? Nggak Gen Z ya, pemikiran Gen Z Iya, kayak gini nih. iya sih. Emang itu bukan pemikiran umum ya? Enggak sih, kayaknya kalau Gen Z ya gimana cara harus Oh gitu iya. ya kan. Tapi nggak tahu sih, karena kita kurang banyak referensi Gen Z ya. Oh masa sih? Ya tapi Iya, harusnya gitu. Makanya iya bisa dibilang sebenarnya untuk memilih teman itu kalau sekarang harus nggak sih? Kalau dulu kan kita dibilang sama orang tua nggak boleh pilih teman. Iya, kan? iya, Tapi iya, kalau benar. sekarang kayak untuk menerima anak baru di tongkrongan atau menjadi anak baru di satu tongkrongan kan kayak kita juga harus milih gitu. iya, itu malah sekarang itu jadi hal penting gitu ya. Hmm. Mungkin karena ada pengaruh ya demografi kan sekarang iya, kan. iya. Begitu banyaknya manusia gitu, dan kita tuh kehidupan kita tuh kan nggak kayak dulu lagi. Dulu tuh kita kenal tetangga, kita kenal sekampung, Iya lagi. ya kan? Iya, iya, Kalau benar, sekarang benar. kan enggak, Enggak, sendiri, benar-benar. gitu. Iya ya. Jadi kalau kita udah ngumpul ke satu orang, kita juga kayaknya harus tahu ini orang ini kayak apa, ya Tapi kan? yang aku Kebiasaan ingat-ingat mereka gimana? dulu tuh waktu aku masih kecil ya, walaupun umur kita mungkin kecilnya beda gitu di tahun yang beda. Pas aku masih kecil aku pernah tinggal di komplek dan itu kayak
kehidupan bertetangga, kehidupan anak-anak hidup kecilnya banget, kan? hidup banget, ngumpul, Kompak gitu ya. makan bareng-bareng di Jambo, main Summerland lah, main apalah gitu. Sekarang di umur aku yang sekarang, dengan menurut aku ya, ada anak-anak juga nih sekeliling rumah, tapi enggak loh, malah sibuk di gadget gitu sekarang. Nah itu sih, emang kalau dulu tuh sebenarnya kita proses menerima teman baru gitu ya, atau masuk ke lingkungan baru tuh udah dari kecil sebenarnya, dari SD, dari kita tahu berteman gitu kan, kayak di sekolah misalnya. Tapi kayak dia bilang di tongkrongan rumah tuh biasanya lebih erat gitu ya kan, karena kan memang rumahnya di situ bareng sama, deket gitu dah. Malah kayaknya udah lebih kayak dari Saudara gitu biasanya, ya. benar. Dengan orang tua tetangga kita Iya, gitu, iya, kayak ngerasa nyaman banget gitu kan. Kalau Iya, sekarang benar. kan enggak, beda gitu. Iya, jadi memang kayaknya kalau pertemanan di tetangga-tetangga dulu waktu kita masih kecil itu memang benar-benar menentukan kalau lo akamsi nih gitu ya kan. Maksudnya kayak ini bener nih, ini akamsinya nih, karena memang main sama anak-anak situ. Apa kabar aku nih yang memang nggak main waktu itu, main tapi kayak sholat tarawihnya bareng, tapi kalau hari-hari tuh nggak main gitu. Karena takut batal puasa. Bukan puasa gitu, hari-hari lain selain bulan puasa. Okay. Kan mereka tetap main nih, pulang sekolah pada ganti baju main. Sedangkan aku tuh dapat tugas tidur siang. Nah, itu mungkin yang strict ngebedain. parent ya kamu ya. Mungkin itu yang ngebedain untuk ke lingkungan baru tuh waktu kecil-kecil nggak terlalu sering, karena memang ya udah gitu, kayak siang juga harus tidur, sore juga udah ngaji, mungkin udah les, jadi kayak itu kayak membatasi kita tuh ketemu banyak teman main Bener. gitu ya. Tapi sebenarnya ketemu teman juga ya, pergi les, pergi ngaji kan ketemu. tapi teman ketemu orang di baru sekolah juga. dan di tempat ngaji itu itu kan juga. kayak itu aja ya. Kalau maka Tika merasa kalau gabung ke teman-teman di dekat rumah itu tongkrongan baru tuh, karena kan memang jarang main sama mereka gitu. Tapi ada trauma-trauma tersendiri nggak sih untuk kan kita biasa tuh ada kayak enggak lah, aku temennya ini aja deh, aku nggak mau memulai pertemanan baru lagi gitu karena ada pengalaman nggak enak gitu. Ada nggak kayak gitu? Kalau aku sih karena sorry mama papaku dulu memang strict parents ya. Jadi aku kan jarang dikasih main. Jadi gara-gara itu nggak ditemenin sama teman-teman. Apaan Soalnya tuh? apa-apa nanti harus ditanya dulu orang tuanya ngasih apa gitu. enggak, gitu kan. Karena pernah, malah mungkin bukan aku yang trauma, temanku pada saat diminta izin sama temanku ini malah Pasti nggak dikasih. mereka diomelin sama orang tuaku Iya, gitu. pasti nggak diizinin ya. Iya. Itu berarti tipe-tipe yang kalau dipanggil Safer nggak boleh keluar. Boleh. Iya, lihatnya dari jendela. Bentar ya, tanya mama dulu. Iya. Soalnya nggak dikasih. Kalau Ida gimana, boleh ya? Nggak juga Nggak sih. juga ya? Sama kita ya. Karena kan kalau dulu tuh memang aturannya gitu, kita nggak banyak apa sih kegiatan yang kayak bisa belajar gitu, tapi kita ditahan di rumah gitu kan. Biasanya tuh kan main tuh sore kan, habis sholat asar mandi, Iya. itu kan kalau nggak nonton TV pergi main sama teman-teman Betul, lingkungan betul. gitu. Kalau Baru nggak maghrib nonton, masuk lagi kalau pulang gitu. sekolah wajib nonton Cinta Clarita nggak sih? Telenovela ya. Iya, dia nggak relate lagi. Iya, daripada main mending nonton itu Iya, Cinta benar. Clarita sama Paula Paulini. Paula Paulini aku tahu. Iya, itu Iya, dia. itu, Jadi kerjanya kayak siang. gitu. Jadi pulang sekolah tuh siang itu memang nggak boleh keluar rumah gitu. Aktivitasnya di dalam rumah, baru main di luar. Iya, gitu selain kan. mungkin padahal dulu panasnya nggak kayak sekarang Iya. ya. Iya. Kenapa nggak boleh sih? Kalau sekarang panasnya kan dahsyat gitu. Masya Allah. ceritanya. Dahsyat. Jadi kayak kenapa nggak boleh main siang? Ya lihat aja tuh matahari, sejengkal lagi kayaknya satu orang satu ada matahari gitu kan, sehingga sepanas itu gitu. Tapi aku tiba-tiba inget loh apa yang bikin aku trauma. Apa? Aku ketularan kutu dari temanku. Wah, itu memang cerita ampun. cerita ini ya. Bener-bener. Sama. Iya. Pernah itu berarti? pasti kalau zaman dulu tuh ya. Iya kalau ya, misalnya- kenapa ya? Iya ya. Kok di zaman dulu banyak kutu ya? Iya, kenapa dulu sekarang ada? enggak ya? Sekarang kenapa ya? Iya. Apa udah secanggih itu shampoo dan serum-serum Atau rambut? kutu nggak mau lagi ya nempel di rambut kali ya? Apa karena nggak ada yang lagi mandi di sungai mungkin? Karena katanya dari sungai. Kayaknya Katanya dulu main gitu ke nggak sungai sih? juga sih. Oh, dulu. enggak ya? Enggak. Katanya Tapi gitu. kan temen kamu mungkin yang main ke sungai. Tapi kayaknya enggak, karena lingkungannya kan jauh dari sungai Oh, iya gitu sih, kan. iya sih. Kamu anak kota banget ya? Iya, enggak kota banget juga sih, tapi enggak lingkungan yang dekat sungai gitu. Dia anak Banda Aceh, kota Banda Aceh gitu. Terus kutu itu dari mana dong? Iya, dari Katanya. mana ya? sih? Malah cuci kepala kali ya? Tahu. Enggak, Pokoknya maksudnya tuh dia kayak tumbuh tiba-tiba ada gitu tuh.
Atau Kok dia kita jadi ngomongin bahas asal kutu ya? mula kutu ya? tapi gitu maksudnya ada trauma-trauma tersendiri kayak Safer tuh nggak apa kayak trauma masuk ke lingkungan baru karena ketularan kutu. Betul. Pokoknya gara-gara itu juga yang dulunya aku hampir dimasukin pesantren, aku nggak mau karena alasan ketularan kutu di pesantren itu juga menjadi nomor satu yang bikin aku nggak mau masuk pesantren. Oh iya, karena kan dulu pesantren itu kan memang kayak semuanya nyatu di satu tempat gitu mungkin. Kalau sekarang kan udah beda ya, kayak udah dong kebersihannya kan sekarang juga udah nggak kayak dulu lagi Betul, gitu kan, bangunannya udah lebih bagus gitu. Jadi banyak banget sih sebenarnya cerita-cerita kecil kita yang juga berpengaruh ke kita pada saat mulai ke lingkungan baru ya di usia sekarang gitu kan. Apalagi kayak kita tadi gen milenial itu memang punya cek ombak itu memang penting banget kayak aku bilang pertama kali tadi gitu, karena kan kayak trauma ketemu sama satu kelompok yang nggak cocok sama kita juga itu pasti pernah kejadian. Kan. Kita udah masuk sekali 2 kali kayaknya nggak cocok kayaknya lah. mental terus kan, mental gitu ya. mental gitu nggak bisa nyatu gitu mental. Emang ada ya yang kayak gitu. Walaupun tipikal kalau aku tuh tipikalnya bukan udah aku nggak suka kelompok ini, nggak pakai ngomong gitu, mundur pelan-pelan aja. Lama-lama kita udah nggak bareng lagi gitu aja sih gitu, nggak ada yang langsung tiba-tiba hilang gitu. Frontal gitu. Kita harus ada apa sih namanya? Menghormati, menghargai orang juga gitu ya, jangan sampai dia kan ini malah kan takutnya kan kita jadi bahan omongan juga ya. Iya sih, sekarang apa itu gampang banget kayaknya jadi bahan. Gitu ini kan. Contohnya kita bertiga, kalau Ida nggak ada, Ida yang diomongin. Kalau Safer nggak ada, Safer yang diomongin. Kalau aku nggak ada, aku dong yang diomongin. Nggak dong, nggak boleh gitu ya. Tapi ada kekhawatiran. Boleh diomongin tapi yang positifnya dong. Iya, yang positifnya. Iya, tapi maksudnya yang kayak Ida bilang tadi, ada kekhawatiran itu gitu ketika kita mau masuk ke lingkungan baru, mau jadi anak baru di tongkrongan gitu, kayak ini bakal diterima nggak ya, kira-kira bakal nyambung nggak ya, kira-kira mental nggak ya, karena bukan nggak ada yang mental gitu kan. Mentalnya gimana sih? Gitu. Ke dinding kayak tuh, ini kesetrum gitu kan. langsung ke dinding gitu mentalnya. Ada gitu, bukan nggak ada gitu. Kalau Tika sendiri kayaknya apa ya trauma dalam pertemanan anak baru ini kayaknya? Ya Tika kayaknya memang orangnya ini ya sangat kuat mental. Mental baja gitu. Mental baja si ayo, Tika ini gitu. dia. Kayaknya nggak ada trauma gimana sih, karena memang sejauh ini kayak Ida bilang tadi, lingkungan itu kita yang pilih gitu. Jadi kayak kayaknya oke nih main sama yang ini gitu, kayaknya sama nih visi misi dalam pertemanannya sama gitu ya. Dan ada nggak sih Tika kayak misalnya kan kita punya banyak teman tapi kita bisa treatment dengan teman-teman kita tuh berbeda gitu. Iya. Kalau sama yang ini kita cocok, iya, benar. treatmentnya beda. Iya. Kayak misalnya nih kalau kita nih bareng bertiga curhatnya tuh enak banget gitu, sampai apa aja kita bisa ngomongin. Tapi di kelompok yang lain, teman-teman kita yang lain, kita teman baik, ngobrol enak, tapi kita nggak ada banyak batasan. hal. Kita ada hal yang kita ngomongin cuma sampai sini aja gitu, tapi baik aja gitu. Ada nggak? Ada. Itu nggak sejauh-jauh, sama aja kayak geng Cang Panas sebelumnya gitu. Kita tuh nggak ada tuh istilah soft spoken ya, nggak ada gitu. Kita tuh baik, berempat tuh memang sahabatan, tapi ngobrolnya tuh kayak mau bilang sayang tuh tapi dengan bahasa yang kayak urat udah segini gitu, kayak orang marah kalau dilihat orang, padahal kita mau bilang kita sayang gitu. Misal nih jangan makan itu karena pedes, bisa membuat dia asam lambung, tapi kita kayak makan tuh yang banyak gitu bahasanya. Tapi sedangkan treatmentnya beda. Maksudnya sebenarnya positif. Iya, sedangkan mungkin kalau sama Ida, Tika bakal ngobrolnya jangan makan itu deh, kayaknya nanti sakit perutnya gitu. Bisa kayak gitu, bisa beda. Tapi sebenarnya kadar sayangnya tuh ya sama. Gitu, sama-sama teman. Iya benar ya. Kenapa ya bisa beda treatment kayak gitu ya? Jadi kita tuh nggak selalu sama gitu, di mana aja kita masuk kita dengan diri kita yang sama gitu. Pasti beda-beda. Makanya aku bilang tadi kita tuh punya muka 1, 2, 3, 4, 5 gitu, bukan munafiknya, tapi kita mentreatment setiap kelompok kita masuk itu ternyata memang harus beda-beda sama, gitu ya. Harus beda-beda gitu. Iya ada batasan-batasan. Oh ini kita cocok sih di grup yang ini, tapi treatmentnya dengan yang berbeda. Iya. Bahkan di dunia pekerjaan juga gitu nggak sih? Ada memang orang yang on time banget sehingga kita nggak perlu tarik urat sama dia, tapi memang ada orang yang kita harus tarik urat untuk ngomong supaya dia ini kan berbenah, bertumbuh kayak gitu kan. Iya sih, kayak penggunaan bahasa juga bisa beda. Kayak kita bilang tadi, ada kalau kayak Cang Panas sebelum itu kita nggak ada tuh istilah soft spoken tuh nggak ada. Memang semuanya dengan urat-urat segini ya. Kalau ngomong tuh kayak harus kayak orang marah, kayak orang berantem aja pokoknya. Padahal kita tuh lagi
ngobrol ketawa-ketawa gitu. Justru pada saat kita soft spoken sama geng Cangpanah itu nggak nyampe tuh bahasanya gitu tuh. ya. Nggak nyampe dan kayak ada apa nih? Iya. Gitu kayak jadi beda. Ada apa? Tika kenapa? Kok ngomongnya lembut banget gitu? Kok Apakah ini tanda-tanda? tanda kayak langsung Tika maafin kami ya gitu, kayak langsung apa itu soft spoken, nggak ada, kita nggak Betul, kenal betul. gitu. Tapi ya itu ya, mungkin ada beberapa contohnya misalnya teman-teman SMP, teman-teman SMA sama teman kuliah kita bisa beda-beda kan. Beda. Teman SMP kita mungkin punya kebiasaan yang ya dari SMP gimana sih kita mainnya gitu. Itu akan ke bawah sampai kita gede kalau kita masih mainnya bareng Iya, gitu. benar. Belum dipengaruhi sama lingkungan-lingkungan lain gitu. SMA gitu juga, teman SMA. Nah, biasanya yang brutal sama teman SMA nih, Iya, biasanya iya. kalau sama teman SMP rapi mainnya, nongkrong aja gitu kan. Kalau sama teman SMA memang brutal gitu, kayak kita main ke gunung kali ya gitu, kayak Itu lebih adrenalin ya. Adrenalinnya. Kalau SMP itu kan masih bobo kencur, jadi kayak Iya. masih inilah. nongkrongnya di rumah, ada iya, mama, bener. ada kakak gitu Agak kan. sedih ya nggak dapat momen adrenalin pas SMP karena ya itu dia strict parent guys, nggak boleh kemana-mana. Iya, justru itu waktu SMA, kenapa adrenalin itu adanya di SMA, itu kan kita dengan strict parent itu tadi, kita kan bukan suka ya, ada jiwa-jiwa bangkangnya ya. Iya. Mulai apa? Berontak. Jadi kayak nggak bisa lagi iya nih mah dilarang-larang. Iya. Ini udah gede nih, udah SMA, merasa kan udah gede nih, udah SMA. Jadi kayak oke, mau kemana? Les nih gitu kan. Padahal ya ke gunung Iya. ya, entah Les juga ke- sih, iya. pulang les kemana gitu, Iya, atau sebelum gitu. les pergi kemana dulu. Atau memang nggak les sama sekali. kayaknya mama aku nggak boleh nonton episode ini deh, ini ketahuan nanti jadi bulan-bulanan nih sampai rumah. Oh, jadi gitu ya waktu itu. Iya Jadi benar-benar. ternyata Tapi kan udah begitu lewat ya. mah, udah lewat. Apa lagi mah ya gitu. Ya, Ya, tapi ini ada. maksudnya trauma negatif yang jadi pembelajaran untuk anak-anak sekarang lah gitu ya. Kalau misalnya dulu itu kita tuh bisa berteman dengan siapapun, ternyata kalau sekarang tuh nggak boleh Iya gitu. sih. Kita tuh harus tahu kita tuh masuk di kelompok mana dan treatmentnya seperti apa, kita harus tahu gitu kan. Nggak boleh asal temenan. Iya sih. Iya. Jadi Karena harus cari kenalin tahu. orang itu kalau zaman sekarang nggak mudah ya. Looknya seperti ini belum tentu. Betul. Benar. Karena apa? Sekarang kan ada teknologi tuh, kebiasaan dia dengan teknologi itu kayak apa kita nggak Nggak tahu, tahu, gitu. benar, Jadi benar. biasanya itu ketahuannya belakangan gitu, Bahkan- atau mempengaruhi kita juga malah. Ini loh kadang ada yang Instagramnya masya Allah banget, tapi aslinya astagfirullah sekali Itu gitu. dia makanya. Agak serem ya Jadi memang. beda gitu, zamannya udah beda, makanya penting banget kita harus tahu kita itu masuk ke kelompok-kelompoknya mana, grup-grupnya mana gitu kan. Jangan sampai kita ke bawah arus yang arusnya Iya. negatif tadi gitu. Iya, berarti memang ada beban tersendiri ya menjadi anak baru dan menerima anak baru. Iya. Iya nggak sih? Banyak bebannya berarti hidup kita ini ya. Benar. Menjadi Benar-benar. apa, mau urusan tongkrongan aja kita bisa seberat ini ya guys gitu. Tapi kita happy loh ada Ida di sini. dong. Kita jadi belajar soft spoken Alhamdulillah. di sini kita, kan. benar. Pertama kita belajar soft spoken, terus kedua kita belajar untuk bisa lebih menerima diri, Betul. gitu ya. Kayak- Tapi jangan terlalu soft dong, harus dengan diri sendiri Iya, supaya iya, apa benar. biar kita memang bunglon loh. Iya, kita bunglon Kita ya. memang bunglon. Kita kayak gimana yang ada di sekitar kita. Makanya ini di sini tuh warna-warni semua. Betul. Ya. Kenapa warna-warni. Cang Karena Panah itu kehidupan itu ternyata begitu begitu berwarna gitu. Kenapa Cang Panah memilih warna-warni kayak satu playground ya? Kayak baju seragam satu playground ini. Iya. Sebenarnya kami anak TK, guys. Jadi Iya, sebenarnya Cang kami Panahnya aja ada jiwa-jiwa merah, kuning, hijau, hijau, semua biru, warna. ungu, apa ada semua. Jiwa-jiwa anak TK yang terjebak di tubuh orang dewasa ya. Betul. Kalau aku apa sih? Tika bilangnya aku apa? Itu Gen Z yang terjebak, enggak, milenial yang terjebak di Di tubuh Gen Gen Z. Oh iya, itu kata Tika untuk Iya, aku. karena untuk seorang Gen Z dia tuh terlalu milenial gitu, nggak cocok. Kenapa gitu. ya? Tapi kalau dibilang milenial, umurnya tuh ya Gen Z, Gen Z gitu ya. Makanya. Kok bisa ya? Ya makanya kenapa? Mungkin terlalu banyak beban di depan mata. Iya. Ternyata beban berat hidup seseorang bisa mempengaruhi dia akan ke gen mana gitu ya. Oh iya bisa jadi ya. Lingkungannya Jangan-jangan. juga berarti Lingkungan, ya. lingkungan. Iya benar-benar. Iya, aku temanku milenial semua. Ini. Nah, ya juga sih, makanya kamu terlalu milenial untuk seorang Gen Z. Betul. Boomer produser kita. Iya. Jadi semua apa generasi itu ada gitu Ada, ya. ada. Ternyata berpengaruh ke sebuah seorang gen ya, walaupun dia udah Gen Z tapi karena
ada milenial, ada boomer, ada di atas boomer apa lagi? Apalagi tuh? Ada nggak kita ya di sini? Baby boomer ya, apa sih? Baby Baby boomer. Ada apa ya, nggak tahu ya susunannya, pokoknya Nanti ada. yang itu tolong kasih tahu kami ya, Iya, boleh benar, beritahu. Iya. Heeh. Apalagi kan dia bawa program anak-anak kan. Iya. Mas, Oh lagi iya. gen apa dia gitu Iya. kan. Oh iya. Ketemu nggak sih? Ketemu kan ya sama Ketemu, anak-anak ketemu, kan? ketemu. Jadi semua generasi itu ternyata berpengaruh ke Oh iya, ini saya Sumpernya. sampai krisis identitas Iya, jangan-jangan benar. habis ini ya. Abis ini kayak aku sebenarnya ada di mana sih? Ini agak mangu habis Iya, ini. betul ya. Agak Udah mana lagu mangu nggak ada harga dirinya lagi. Dibikin Babak belur tuh jedak mangu jeduk. sekarang ya gitu. Ya kita sih Iya. pengennya Cangpana kali ini dengan pribadi yang beda-beda, dengan ya bawaan diri yang beda-beda itu bisa seru-seruan bareng Iya, gitu. betul, betul. Walaupun kita saat ini mengurangi personil ya, menjadi 3 orang nggak masalah gitu, karena memang sebenarnya dalam 3 orang ini ada kayak 6 orang. Iya. Masing-masing bawa 2 ya. Jangan khawatir ya. Jangan khawatir dan jangan bimbang gitu ya, karena masing-masing bawa 2 gitu. pokoknya harus tetap cangpanah gitu Iya. ya. Betul. Karena mau bahas apapun ya ayo gitu ya, mana tahu nanti teman-teman mungkin yang nonton kita bisa komen juga gitu, kali ini atau minggu nanti bahas ini dong gitu, boleh banget gitu ya, nggak apa-apa. Akan kita pertimbangkan. Kadang-kadang kita juga pusing, ini habis ini mau ngomong apa Iya lagi? sih. Iya benar. Tapi aku mau nanya Episode nih, itu. biasanya kan lagi ngumpul rame-rame tuh di Cangpanah tuh semua yang dibahas itu based on eksperimen atau apa gitu. Iya. Atau memang berdasarkan riset gitu kan. Kadang-kadang kan Ya random sih, kadang gini, kadang ada pembahasan, misal nih kita bahas tentang masih jomblo misalnya gitu ya. Oke. Itu pasti- Ida dulu. Iya, itu rata-rata itu experience experience ya, bisa gitu, dibilang. berdasarkan based on experience. Terus juga kalau misalnya kita membahas tentang life crisis itu loh, kayak Quarter life crisis. ya, quarter life crisis itu kita kayak, nah ini riset kita gimana ya. Nah ternyata kalau kita belum nyampe nih di usia 40-an ke atas misalnya gitu kan. Nah kita kan nggak tahu, kita tapi kan ngelihat nih teman-teman kita yang udah, Yeah. kayaknya mereka menghadapi masalahnya ini deh gitu. Sedangkan kita yang sekarang kan masih di titik ini gitu ya. Ada yang kita riset ya, tergantung tema gitu Betul. ya. Ada Jadi yang kita memang eksperimen gitu ya, Ada. percobaan kalau dari Iya. apa yang udah diomongin ini kita coba gitu. iya jadinya gitu. ya. Kadang-kadang Oke. setelah dibahas kayak boleh juga nih dicoba gitu. Ya. Iya. Si paling suntuk, si paling eksperimen ya gitu. Tapi ya gitu, rata-rata banyak juga dari pengalaman-pengalaman pribadi gitu yang apa ya, bisa kita share ke teman-teman juga, bahwa oh ternyata mungkin ada teman-teman yang nonton tuh belum nyampe di titik tertentu gitu kan. Makanya kita sharing bahwa nanti nih kalau kalian udah umur 25 gitu, masalahnya itu bukan lagi tentang PR udah siap belum ya gitu, tapi lebih ke misalnya ya nih diselingkuhin lagi Aduh. ya gitu, ya nggak sah gitu. Itu lagi. Iya, kan maksudnya itu hal-hal beberapa tema yang pernah kita bahas yang rata-rata kita nanya nih pengalaman masing-masing. Tetap aja yang nggak punya pengalaman siapa coba? Ida gitu. Iya lagi. Dia kenapa ya? Iya gitu. Pasti dia nggak tahu ya. Kayaknya aku belum pernah tuh gitu. Kayak gitu kalian? Iya. Itu dia kan? Benar-benar. Kok aku enggak Atau misalnya masing-masing kayak kalau diselingkuhin responnya akan seperti apa gitu kan. Kita rata-rata sama tuh responnya. Dia pasti enggak kok, enggak gitu. Harusnya enggak apa-apa kan. Pokoknya kita bisa apapun dia beda ya. Apapun dia pasti beda. Makanya dan kita itu tuh bukan settingan loh, dan ya memang beda Natural gitu ya. makanya kita dengan sering ini. kayak omelin dia, Ida kok kayak gitu. Iya gitu. benar-benar. Makanya kita nih sebenarnya lebih ke lega ya, pada akhirnya dia menemukan jalan hidupnya gitu, sehingga kita nggak harus capek lagi yang ngelurusin jalan dia gitu. Nanti kita harus cek-cek sih suaminya apa kabar, sehat, asam lambung naik atau Yang enggak, kita kayak gitu ya. khawatirkan lebih ke suaminya ya. Soalnya Iya. bukan dianya gitu ya. Iya ya, tapi gitu deh. Maksudnya kayak lagi-lagi menjadi seseorang atau juga anak baru di satu lingkungan, ternyata kalau dulu mungkin segampang itu, sekarang ya lumayan Tricky lah. gitu ya, nggak semudah itu. Terus juga Semudah itu. Asik, Oh. asik. Ya cukup. Dan orang yang udah ada di dalam tongkrongan itu pun menerima kita, itu juga mungkin banyak pertimbangan juga. gitu. Iya, betul. Kira-kira nanti kalau nambah personil nih, nambah teman, ini kita bakal mainnya masih asik nggak Iya. gitu, atau malah jadi makin asik kan gitu ya. Tapi kalau dulu kan hal yang seperti itu tuh nggak diomongin loh, nggak diobrolin di Nggak ada sih. tongkrongan. Tapi kalau sekarang kenapa ya kita kayak cewek-cewek aja deh nih, gini cewek-cewek kalau tiba-tiba
saat aku bawa teman baru ke Campana, pasti kan kita bakal bahas dulu. Kira-kira nanti bakal repotin kita nggak ya, gitu. Kira-kira ini di Instagram bakal bikin viral nggak ya, gitu. Asik nggak ya? Soalnya tiga-tiganya tipe yang jangan sampai viral, gitu. Gak suka viral. Gak gitu suka ya. viral, Okay. menolak viral gitu. Ya, memang kita ini juga sedang menunjukkan faktor umur ketika Tika dan Safer kakinya sudah lurus ya. Kaki udah pegel, udah agak-agak kesemutan. Kaki masih ini ya. Ide masih Nanti rapi mulai gitu ini ya, kan. nanti pas bangun udah Udah apa mulai yang ini. dipegang dulu ya. Ini ya sebelah mana nih kesemutan nih? Boleh nggak ketok? Nih. Aduh, Tapi sebenarnya kalau menyadari satu tongkrongan itu apa ya positif untuk kita tuh biasanya butuh waktu lama nggak sih? Atau kayak misalnya cek ombaknya cukup sekali aja udah, terus aku nggak cocok. Kayaknya kalau aku enggak sih, kayaknya Enggak aku enggak, maksudnya nggak cukup sekali, Mhm. nggak cukup sekali. Kayaknya kalau untuk cek ombak itu butuh beberapa kali main, beberapa kali ketemu, sehingga gini kita juga nggak salah sangka ke orang lain gitu. Kadang mungkin di sekali pertemuan first impressionnya beda aja iya, gitu ya. bisa jadi dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik aja atau memang sedang ada konflik atau apa, kira kita nggak tahu gitu. Yang sebenarnya mereka nggak setoksik itu, Iya ya sih. kan ada beberapa sebab, sehingga kayaknya kalau aku sendiri ketika masuk ke lingkungan baru itu aku akan istilahnya ya riset juga ya, maksudnya kayak main sekali, 2 kali, 3 kali gitu. Tapi maksimal biasa ketiga kali tuh kalau nyaman nggak nyaman udah terasa. Udah sih. tahu banget ya ini kayaknya Iya. nggak cocok gitu Iya. ya. Tapi pernah nggak sih masuk ke tongkrongan yang kayak misalnya ini nggak cocok sih sebenarnya kita gitu. Tapi kita bisa kayak mengakomodir itu gitu. Jadi mereka itu bisa sesuai dengan apa yang kita mau. Bisa pernah nggak sih? Kayak misalnya kayak tongkrongan ini sebenarnya kayak toksik gitu. Tapi Iya, iya. akhirnya tuh kayaknya Mereka jadi- malah ngikut kita ya. malah ngikut kita jadi baik-baik aja, jadi lebih enak gitu. Itu kan Berarti- berarti orang yang effort banget. Kalau aku Berarti sih nggak Ida se-effort bisa itu. gitu. Influencer ya. Oh bisa ya. Iya. Berarti memang Ida ini Influence-nya. peri banget Peri sih banget dia. ya. Menginfluence ya. Perintah maksudnya. Perintah banget. Kalau aku sih kayaknya nggak akan bisa nunggu untuk Nggak sabar akhirnya ya, menginfluence nggak sabar mereka. Jadi kalau kira-kira udah nggak nyaman, aku nggak akan berusaha se-effort itu juga untuk bisa membuat mereka, yuk kita desain nih jadi tongkrongan yang oke, yang baik, yang nyaman, nggak setoksik ini, nggak. Kayaknya aku yang akan mundur sih. Iya sih, aku juga gitu sih sebenarnya. Aku Kalau lebih udah ke kita mau- semesta. Anjay, Asik. semesta. Baru nih Genzi ya. Oke, kalau apa-apa dia gini dulu. Iya, Semesta iya, bilang apa? Iya, semesta bilang apa? Semesta bilang harus apa nih? gitu ya. Iya, ini baru Genzi. Oke. Ini kayak tidak Kalau- cocok. Langsung dimundurin sama angin gitu oh, kan. yes, angin lagi yang Iya. mundurin. Berarti seleksi alam ya. Iya, iya. Kalau aku sih gitu, mungkin di pertama kali pertemuan aku ini kan lihat-lihat, ini si Ani gini, Benny gini. Aku udah punya hipotesis sendiri. Nanti aku udah punya hipotesis, oh nih dia orangnya gini. Nanti waktu yang menentukan, tuh kan bener. Nanti aku langsung tuh, entah kenapa nanti semesta kayak emang nggak izinin datang gitu. Feelingnya kuat dong. ya Iya, berarti iya, ya. iya. benar. Aku sering kayak gitu, tuh kan bener. Berarti memang nanti tiba-tiba ada event atau apa, aku nggak terlibat. Nanti ada ngopi, aku nggak terlibat. Yang tiba-tiba mau misalnya diundang datang nih, ada aja nanti kebetulan motor bannya bocor lah, yang ini sakit lah kayak gitu. Dan rupanya semesta yang membimbingku Iya, hingga iya, detik Oh, ini. berarti semesta itu selalu berpihak ya Asik. untuk Sever ya supaya terhindar dari yang Iya, yang bikin nggak cocok kamu nggak dengan sama nyaman, dia, yang nggak nyaman gitu ya. Ini mungkin kelebihan Gen Z ya. Oh gitu. Oh itu ternyata kelebihan Gen Z ya. Baru tahu juga. Kalau milenial nggak punya tuh firasat yang sekuat Iya, itu ya. betul. Kalau kita sih memang petarung anaknya ya. Iya, Nggak makanya pakai apapun firasat. kita treatment gitu Iya, ya. apapun kita hadapi dulu gitu. Kita jalanin dulu. Kira-kira nggak mampu, ya mundur gitu. Iya sih, memang Malah kadang agak-agak nggak mundur ya, maju Iya, terus. maju terus. Ya itu makanya Ida, kalau Ida dia masih punya kekuatan sabar yang segitu besarnya dan effort sebegitu Iya, besarnya iya, gitu. benar. Kalau aku kayak enggak deh gitu. mundur terus gitu ya. gitu. Cantik. ini mundur. adem terus kan Nggak juga auranya sih sebenarnya. gitu ya. Membara terus, Membara di terus, sini, energinya gitu penuh ya. terus untuk menyebarkan kebaikan. Aduh, Masya gitu. Allah. Masya Allah. Kita nggak pernah ya di Cangpana sepositif ini. Masya Allah. Ini baru episode pertama kok kayak Iya. Bisa bayangkan nggak episode-episode selanjutnya selanjutnya akan seperti menjadi apa, ya. gitu ya. Oh, benar. Enggak, karena kita kayak takjub juga ya sampai sejak kapan nih Cangpana sepositif ini gitu. Ya positif. Positif kita membahas kok. sesuatu yang positif. Cuman kadang penyampaian kita aja yang kayak Agak-agak mau perang gitu. Iya. Ya, itu yang membedakan kalau kita ngumpul itu harus
ada jenjangnya, jenjang Betul. umur, Jenjang pokoknya karir. semua jenjangnya itu harus iya, beda benar-benar. supaya apa kita punya dari sini ada POV-nya ininya, beda-beda iya, ya. benar. Kalau sama Betul. semua kan ya gitu stagnan, semua. nggak seru, Flat Flat jadinya. banget. Ya, maksudnya kalau seumuran semua pasti akan menanggapinya dengan cara yang sama. Iya, Sesuai benar. umur, kecuali ada yang tuanya tuh nggak sesuai umur gitu. Maksudnya perilakunya nggak sesuai umur. Jadi kayak mungkin umurnya masih kecil tapi dia memang udah sedewasa ketuaan itu. gitu ya, kok ini anaknya jadi tua Iya, gitu. benar. Tapi banyak tahu zaman sekarang yang kayak gitu. Oh ya. Anak-anak kecil gitu kan yang mungkin secara pengelolaan bahasa yang kayaknya dia kayak bukan anak kecil gitu. Ya itu benar. media sosial juga. Media sosial juga ya. benar. Kan sekarang anak-anak semuanya dikasih gadget kan Iya, ya sama orang tuanya ya. Jadi Dan cara ngomongnya itu juga itu jadi kebawa. metuha ya kita bilangnya. Tapi memang bahkan karena gadget itu juga sih anak-anak ini nggak kayak kita yang kalau dulu tuh masih mau, bahkan sampai sekarang ya kita masih mau mencoba lingkungan baru, kita masih mau coba untuk masuk ke satu tongkrongan baru. Kalau anak-anak sekarang kan enggak, mereka punya teman satu ya udah itu. Tuh anak-anak yang mungkin yang SD, yang SMP sekarang gitu jarang untuk bisa mau ramean yuk gitu. Kadang kan kalau kita masih nggak sih ini geng SMP, ini geng SMA, tapi karena kita harus ketemu di waktu yang sama, digabungin aja. Ada nggak sih kayak gitu ya kan? ada sih gitu. Tapi jatuhnya nggak cocok nggak sih? Nggak tahu ya. Kalau di pengalaman aku pada saat itu disatukan kayak nggak cocok. Frekuensinya beda aja. Tapi aku karena beda sih gengnya SMP, SMA tuh beda orangnya jadi nggak bisa digabungin. Oh. Iya, Kan iya, ada orang memang SMP-nya bareng, di SMA juga ketemu gitu walaupun nggak sekelas dan Iya, sebagainya gitu. Tapi kalau aku nggak, memang beda. Memang beda. Di SMP beda, SMA beda, kuliah beda. Gitu. Kerja Oke. juga beda gitu. Iya. Jadi Iya, nggak iya, bisa, iya. makanya aku Tapi- bilang tapi, tadi kita punya banyak kelompok, Kelompok. treatmentnya beda-beda karena memang beda orang-orangnya. Tapi gitu. kalau aku pernah sih menyatukan mereka semua gitu dari teman-teman. Cocok nggak? Ya ada yang cocok, ya ada yang enggak gitu. Kalau memang orangnya mungkin kayak Ida ya, yang mudah berbaur, ya cocok-cocok Cocok aja, aja gitu ya. Tapi kalau orangnya yang kalau istilahnya introvert atau kayak susah berbaur, mungkin ya udah dia dengan berdiri atau duduk di tempat yang membuat dia nyaman dan bersama orang yang membuat dia nyaman, paling gitu. Tapi aku pernah sesimpel susah nih, di sini janji, di sana janji, kayak ya udah yuk di satu tempat mereka ada semua di situ, sehingga aku nggak harus membagi waktu gitu. Karena kan mikir hematnya aja nih gitu kan, Iya mikir sih. singkat Iya, gitu. karena kan butuh waktu kan, butuh apa? Kadang-kadang kan kita nggak bisa satu hari tuh bisa semuanya kita datengin Iya. gitu ya. Kalau udah ngumpul di satu tempat kan Bener, dapet udah ada semua, gitu. tapi mungkin nggak akan menyatukan mereka-mereka yang Ribet banget baru nih duduknya. gitu. Jadi kayak misalnya yang baru 3-4 hari aku kenal, kayak baru 3-4 kali nongkrong itu nggak disatuin sama yang memang udah temenan lama gitu. Karena mungkin itu frekuensinya belum ketemu, cara mainnya beda. Tapi kenapa bisa gitu ya? Kenapa kita bisa berada di berbagai frekuensi, di berbeda-beda frekuensi bersama teman-teman yang berbeda gitu. Kenapa kita nggak berteman itu di frekuensi yang sama terus, bahkan kalau kita punya teman lain frekuensinya masih sama juga, tapi kenapa nggak gitu ya? Kenapa bisa beda gitu maksudnya? Sebenarnya kalau menurut aku sih, aku nggak valid tuh sama yang kayak gitu. Enggak ya? Frekuensinya beda. Cuman kayaknya memang karena kita udah umur makin ini, terus oke. dinamisan manusia, terus lingkungan kita yang udah makin beda, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan, bahkan temen di tetangga rumah kita aja kan beda-beda gitu kan. Mungkin itulah seni seni muka banyak itu tadi ya, untuk bisa memilah-milah. Tapi sebenarnya di aku tuh nggak Tapi valid. sebenarnya sih kayaknya yang paling berpengaruh itu faktor umur tadi. Iya, iya. Karena semakin kita itu berumur kan kita tuh semakin dewasa gitu. Jadi kayaknya nggak suka mikirin yang mencele tuh udahlah gitu kan, nggak terlalu sampai ke sana. Jadi kalau nggak positif ya udah aku nggak gabung aja gitu kan gitu ya. Iya, Kalau iya. udah umurnya di umur dewasa gitu kan, kita tuh nggak terlalu mikir hal yang bikin kita ya remeh-temeh, hal-hal yang perasaan atau apa gitu ya. Jadi makanya mungkin lebih mudah memilih kelompok ya kan gitu. Oke. Jadi umur itu berpengaruh gitu ya. Karena semakin berumur kita semakin bisa nyaring kan. Iya gitu. sih. Aku dulu pernah loh, aku temenan sama dia tuh dari SD, SMP, SMA, tapi SD satu sekolah, SMP, SMA beda, kuliah beda fakultas gitu. Sampai di masa kuliah itu kita baik banget pertemanannya. Sampai di masa kapan itu kita kayak udah nggak cocok lagi, padahal udah lebih dari 10 tahun kan temenannya. Setelah kita cari-cari tahu ya karena udah beda aja. Mungkin circle dia yang udah beda, circleku udah beda, jadi kayak udah nggak nyambung lagi, tapi kita masih temenan. Mungkin karena itu nggak sih? Ya karena proses Iya, juga iya, ya. betul sih. Iya sih, yang Tapi ada membentuk juga- kita ya sekarang kan dari
lingkungan yang ada di sekeliling di kita. sekeliling kita, bener. Tapi ada juga kan kalau kita temennya udah lama nih, dulu kita deket banget, akrab banget, kita nggak ketemu dengan sekian lama, tapi kita ketemu masih sama rasanya. Iya, ada itu juga ada juga kan kayak gitu kan. Aku ada tuh teman aku, jadi udah jauh, dia merantau karena ikut suaminya gitu kan, dia jarang banget pulang, tapi gitu pulang kita tuh kayak Masih memang hangat nggak- ya, masih hangatnya masih sama. cara ngobrol kita Iya, sama, sama, gitu, bener-bener. pokoknya Seru ya. nggak ada yang beda gitu. Dan Masih biasanya sama. yang gitu-gitu jarang foto. Iya nggak sih, Ngumpul, bener. ya kan? Iya, Bener. bener. Malah kayaknya kalau yang sering-sering kayaknya di up di story, di mana ya, di WhatsApp semuanya lah gitu kan, itu kayaknya sebenarnya nggak salah akrab. Jadi karena itu jadi kayak sempat foto-fotoan Iya, nggak sih? bener-bener. Kita Betul. kan kalau lagi seru-serunya quality time tuh bener-bener yang begitu mau pulang, oh iya belum foto gitu. Bahkan bener. memang ya udah nggak foto gitu, walaupun udah teringat tapi nggak foto juga. Iya benar-benar itu biasa pertemanan yang memang udah 10 tahun lebih. Iya, kayak betul gitu. betul. Kita tuh Biasanya. nggak kepikiran sampai harus kita ngonten yuk. Kita Karena ngonten." seintimate itu kan pembicaraannya, Kayaknya nggak cukup waktu pertemuannya. juga, kayaknya Iya, misalnya bener. bertiga nih denger ceritanya Tika, Iya. denger ceritanya Safar tuh kayaknya nggak cukup waktu di waktu kita ketemu itu gitu. Jadi kita nggak mikir harus foto dulu, harus ngapain dulu gitu, ngobrol terus gitu ya. Sampai juga- kadang-kadang berebut-berebut kayak gini nih, aku mau ngobrol, kamu ngobrol, ya ngobrol gitu. Kita juga kayaknya belum pernah ngonten gitu kan, TikTok. Kayaknya nanti pulang ini kita TikTokan nggak Aduh, sih? aduh. Jadi ya, kita mau Biar kelihatan akrab ya, biar kelihatan ikrip ya. itu juga tuh. Iya sih. Kadang-kadang tuh kalau di zaman sekarang karena udah banyaknya inilah ya konten-konten Iya, kayak iya. gitu supaya kelihatan akrab, ayo kita Iya. ngonten. Ada juga kan nggak Ada, ya, ada. tips untuk biar akrab gitu ya. Iya, iya. Salah satunya konten. Ayo kita ngonten abis ini Nah, ya. jadi kalau yang sampai saat ini bingung atau susah untuk bisa masuk ke lingkungan baru, Iya. menjadi orang baru dalam tongkrongan, coba deh ajak Ya, ngonten. ngonten dulu. Jangan sok asik sih sebenarnya, tapi ajak konten ya nggak apa-apa juga gitu. Ajak Aduh, konten pegel. Yang ini Yang aja mudah. ringan-ringan aja dulu ya kan. yang mudah-mudah, yang ringan-ringan gitu kan. Mana tahu bisa mencairkan suasana, Iya. akhirnya bisa diterima juga gitu. Jangan benar. takut menjadi anak baru gitu, Iya. kayak kami nggak takut menerima Ida Anak- saat ini sebagai ya. anak baru Iya. gitu ya. Aku Walaupun juga sebenarnya senior ya, Sangat senior. senior gitu ya. harusnya yang mangut itu siapa? Suhu. Harusnya. Nggak ada yang namanya senioritas di sini gitu. Iya, Kita tuh iya. semuanya sama gitu karena pasti punya pengalaman yang berbeda, pelajaran yang berbeda Iya. gitu. Jadi itu kayak jadi bahan ini kita juga sih Iya, sebenarnya supaya benar-benar. kita jadi lebih maju gitu. Kalau aku sih setuju banget, nggak ada yang namanya senioritas. Semuanya Iya, sama. benar. Anak baru, anak lama sama aja gitu. Kadang-kadang udah Hanya- lama juga punya banyak hal yang harus diperbaikin Benar, gitu benar, kan. benar. Jadi sebenarnya ini hanya masalah masanya aja, jangka waktunya Iya, aja. betul. Dia baru main bareng kita atau memang udah lama main gitu. Nah, terus kan juga ada perbedaan ya, kayak dalam jangka waktu berapa lama baru misalnya itu mainnya tuh masih yang enak, masih nyaman. Tapi entah kenapa seiring berjalannya waktu, semakin kita dekat, semakin kita akrab, kenapa ya lebih banyak hal-hal yang memicu konflik gitu. Aku pernah lagi kayak gitu. Dan biasanya tuh sama temen yang paling lama kita temenan gitu, kayak Kalau aku malah bukan teman yang lama, ini teman yang baru tapi kita kayak klop banget. Udah klop banget gitu kan. Tapi terus rupanya banyak nih percekcokannya karena rupanya dia cara menyelesaikan konflik tuh beda Beda. sama kita. Terus dia yang mungkin nggak, aku sampai mikir, emang aku pikir kamu tuh teman aku. Atau mungkin itu bukan. karena karena klop banget. Jadi kalau udah klop banget tuh kan jadi tahu satu sama lain gitu. Ya kan, jadi terbukanya tuh kan lebar banget iya, gitu. Jadi sama ekspektasinya juga iya, terlalu iya, tinggi. iya. Sebagai teman yang paling lama, sebagai teman yang udah lama temenan, paling dekat harusnya lagi kan gitu. kamu nggak kayak gitu. Iya, Padahal kan balik lagi betul. teman kita walaupun udah 10-15 tahun temenan kan dia juga manusia ya. Ya bisa Oh, iya aja dia, sih. iya bisa aja dia melakukan hal yang kita Iya, kira benar. dia nggak melakukan Iya, gitu. betul sih. Benar Tapi kalau aku sih. sih sejauh ini punya temen nggak ada yang pernah sih sekali yang konflik itu dan luar biasa sampai sekarang aku bisa lupain. Ketemu orangnya aku nggak marah lagi. Cuman memang selalu niatnya tuh jangan ketemu lagi gitu. Itu fatal banget Kamu sih. harus nonton. Iya, iya, Itu tapi fatal aku banget pernah juga pertemanan yang sih. itu teman SMA, temannya dari SMP ke SMA, kejadian di SMA. Pokoknya kalau ketemu dia tuh pengennya aku ya Allah kalau ketemu, tapi Iya. aku tetap nyapa, dia Iya. juga tetap nyapa, tapi tetap muka itu nggak bisa happy kalau Iya, ketemu. iya, nggak bisa Tapi bohong. di samping itu teman-teman yang lain itu luar biasa ya.
kayaknya teman-teman aku yang udah deket banget itu sekarang malah kayaknya penolong dalam segala situasi. Suportif sekali. Gitu. Jadi kalau misalnya butuh apa, aku malah kadang-kadang nggak nanya saudara dulu, nggak nanya kakak atau adik, tanya nanya ke mereka dulu, mereka yang lebih terdepan gitu, malah kadang kayak gitu. Nah Syukurnya itu bisa dibilang privilege juga ya, Iya, punya betul. teman-teman yang pada akhirnya bisa menjadi 911-nya kita bener gitu. banget. Jadi bukan berarti mengesampingkan peran keluarga, enggak gitu. Justru mereka nih jadi nambah lagi nih 911 kita, nggak cuma keluarga tapi ada Betul. teman-teman gitu. Jadi apa ya, mungkin kesimpulannya menuju closing ya. Kesimpulannya mungkin Udah mau closing? ini Nggak berasa kan, nggak Aduh. berasa kan. ya mungkin Kita udah ngobrol-ngobrol. kesimpulannya adalah menjadi anak baru itu memang harus kita pikirkan akan terjun ke lingkungan arah mana ke kita arah lingkungan, mana, oke. dan yang menerima anak baru di tongkrongan pun juga harus apa ya, bisa dibilang Nggak asal ditimbang. menilai ini langsung Iya, gimana. nggak langsung judgmental gitu Iya, ya. betul. Mungkin boleh untuk diterima dulu, ya main dulu gitu ya, main bareng dulu. Nanti kan pasti akan ketahuan ya cocok nggak cocoknya tuh sampai di mana gitu. Apakah pertemanan ini akan berlanjut sampai belasan puluhan tahun lamanya, atau memang ada istilah teman yang di depan pagar, Betul. ada istilah teman di teras, teman di ruang tamu, dan teman yang bisa masuk kamar. Nah, sampai segitu ya. Jadi mudah-mudahan apa ya, teman-teman Cangpana juga bisa menemukan teman-teman yang luar biasa gitu ya, atau memang baru mau gabung di circle yang sama ini, mungkin menurut teman-teman Cangpana tuh wah ini kayaknya enak nih ada di circle ini, kita lebih positif. Nah mudah-mudahan bisa berada di circle yang luar biasa positif gitu, dan mungkin seperti Ida ya, bisa punya temen yang akhirnya bisa jadi 911-nya kita gitu. Amin, iya benar. luar Makanya kayaknya kita biasa. tuh harus jadi teman yang harus mensupport teman-teman kita gitu ya. Memang sulit sih kalau kayak menghindari rasa hasad kalau dibilang iya, ya. benar. Hasad itu pasti ada Iya, tuh di ada setiap syaiton manusia itu ya, yang membisiki melawan gitu ya. supaya kita tetap Kita yang ngontrol lah ya. siapapun teman kita, terus dia mau melakukan apapun asal itu positif, kita harus tetap support gitu ya. Karena sebenarnya itu berdampak juga ke kita. Ketika benar. kita support orang lain itu juga selalu ingat ke kita bahwa kita adalah orang yang mensupport dia. Nah, gitu. Aku menerima banyak informasi dari para milenial. Yeay. Intinya mudah-mudahan the next Cangpana sih. The next Cangpana jadi bisa bikin apa ya, bisa nambah informasi positif juga, bisa ngasih bisa ngasih Pengalaman-pengalaman vibe, yang asik vibe, dan seru. bener, vibe positif juga Vibe positif. untuk teman-teman semua. Oke deh. Yaudah deh kalau gitu kita mau Cangpana lagi. Cangpana lagi, kita mau foto keluarga dulu Foto ya. keluarga mau karena nggak? baju kita udah seragam. Oh, tadi kan kita mau ngonten ya. Katanya Iya. mau ngonten dulu. Iya, kita gitu. mau ngonten Iya. dulu. Oke. Dadah.